wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzi dengan NIM 2311110078. Saya akan mempresentasikan hasil proposal dengan judul Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan, Analisis Putusan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Baiklah, langsung saja ke latar belakang. Kita mulai dari latar belakang. Fenomena praktik adopsi di Indonesia sangat tinggi, mencapai lebih dari 15.000 kasus resmi pada tahun 2023. Namun, hal ini menciptakan konflik norma. Secara fikih klasik, praktik tabani atau adopsi yang memutus nasab dilarang berdasarkan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 4-5. Implikasinya, kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 171 secara tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak adanya hubungan nasab. Dan ada juga problematika dan kesenjangan. Lalu, bagaimana KHI memberikan perlindungan? KHI menawarkan solusi melalui wasiat wajibah yang batasan maksimalnya adalah 1/3 dari harta warisan, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2. Namun, solusi ini memicu problematika dan kesenjangan implementasi. Isu intinya adalah ketidakpastian hukum ketika ahli waris darah menolak memberikan harta kepada anak angkat. Problema implementasi utamanya adalah penerapan wasiat wajibah di pengadilan agama yang tidak seragam. Ada putusan yang mengabulkan dengan proporsi berbeda, mulai dari 1/6 hingga 1/3. Bahkan ada yang menolak karena anak angkat dianggap sudah cukup terlindungi lewat hibah. Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif seperti lamanya pengasuhan dan kontribusi anak angkat. Dampak dari semua ketidakseragaman ini adalah ketidakpastian hukum dan risiko sengketa keluarga. Di slide keempat ada rumusan masalah. Untuk menjawab problematika ini, penelitian ini merumuskan 3 masalah utama. Pertama, bagaimana status hukum anak angkat dalam warisan menurut KHI dan prinsip fikih waris seperti paroid, wasiat wajibah, dan hibah. Kedua, bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam sistem pewarisan Islam di Indonesia, mencakup KHI, UU Pengangkatan Anak, dan regulasi terkait. Dan yang ketiga, bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam putusan perkara warisan yang melibatkan anak angkat, baik itu dikabulkan atau ditolak, alasan yuridisnya, dan proporsi pembagiannya. Selanjutnya ada kerangka teori. Untuk menganalisis isu ini, kita menggunakan kerangka teori seperti maqasid asy-syariah, khususnya untuk menganalisis upaya menjaga hifdzu an-nasl atau nasab dan hifdzu al-mal atau harta. Dalam ketentuan KHI, kita juga menggunakan hukum waris Islam atau faraid sebagai dasar prinsip nasab, teori wasiat wajibah untuk menganalisis aplikasi batasan 1/3, dan teori penemuan hukum untuk melihat interpretasi dan argumentasi hakim. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis hukum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, KHI, UU Perlindungan Anak, konseptual, wasiat wajibah, kafalah, dan pendekatan kasus, menelaah putusan pengadilan agama. Sumber primer kita adalah KHI dan putusan-putusan pengadilan agama dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Data dianalisis secara deskriptif, analitis, dan dengan konten analisis untuk mengidentifikasi pola dan rasio desidensi hakim. Dan di slide terakhir ada kontribusi dan penutup. Akhir kata, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat praktis, antara lain memberikan pedoman atau rekomendasi kepada hakim pengadilan agama untuk tercapai kepastian hukum dan keadilan.
memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama keluarga angkat, mengenai perlindungan hukum yang tersedia, serta menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan untuk merevisi regulasi terkait. Sekian presentasi mengenai perlindungan hukum anak angkat dalam warisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.